Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu 8 Januari 2023. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan supaya jangan kembali kepada Herodes lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius, MSSCC, dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua dan selamat berhari Minggu. Hari ini kita merayakan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus adalah terang dunia. Dia datang ke dunia untuk melenyapkan kegelapan yang meliputi kehidupan manusia. Melalui dan dalam dirinya, umat manusia menemukan jalan yang benar untuk mencapai tujuan hidup. Nabi Yesaya katakan bahwa terangmu telah datang, kegelapan bumi dan kekelaman bangsa-bangsa akan dilenyapkan oleh terang Tuhan yang terbit di atasmu. Sabda yang diwartakan oleh Nabi Yesaya ini terwujud dalam diri Yesus yang datang ke dunia. Dialah sang terang sejati yang melenyapkan kegelapan bumi dan kekelaman bangsa-bangsa. Dari dirinya terpancar cahaya yang mengubah dan menyatukan manusia. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, 3 orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Mereka datang untuk menyembah Bayi Yesus. Ketiga orang Majus itu menyebut Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Mereka katakan,
Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sepertinya ketiga orang Majus ini telah mempelajari ajaran para nabi yang mewartakan tentang kelahiran sang raja di tanah Yehuda. Karena itu mereka datang untuk menyembahnya. Ketiga orang Majus itu tiba di Yerusalem karena diarahkan oleh bintang. Bintang itu membawa dan menuntun mereka sehingga sampai di tempat tujuan. Mereka katakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Yesus sang raja memanggil tiga orang Majus itu datang kepadanya, dan cahayanya sendiri yang menuntun mereka sehingga sampai di Yerusalem. Ketika bintang yang menuntun para Majus itu berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus berada, maka sangat bersukacitalah mereka. Lalu ketiga orang Majus itu bersujud menyembah Dia dan memberikan persembahan yang mereka bawa, yakni emas, kemenyan, dan mur. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi semua orang. Dia sebagai Raja yang berkuasa atas kehidupan manusia, yang memimpin manusia dengan kasih. Dia berkuasa bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang selalu mengasihi. Dia merangkul semua manusia untuk hidup di dalam kasih. Meskipun lahir di kandang yang hina, tapi Dialah sang Raja yang turun dari singgasananya, sang Raja yang datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membela dan membebaskan manusia dari kekuatan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersukacita karena penyelamat telah datang di dalam kehidupan kita. Dialah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia membimbing dan menuntun kita agar berjalan pada jalan yang benar. Dia membela kita agar tidak mendapatkan hukuman yang disebabkan oleh kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Dia memerintah kita dengan kasih, sehingga hidup kita selalu aman dan damai di dunia ini. Yesus sang Raja telah menyatukan kita semua. Kita datang dari berbagai suku bangsa yang berbeda, tapi karena Dia, kita adalah saudara-saudari yang berjalan bersama, bekerja bersama untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Cahaya yang terpancar dari diri Yesus telah menghancurkan sekat pemisah antara kita. Jadi selain kita bisa melihat jalan yang masing-masing harus kita lalui, pada saat yang sama pun kita dapat memandang satu sama lain, sehingga segala kebaikan yang kita miliki dapat dibagikan kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi seperti para Majus yang berusaha mencari kebenaran sejati, bersujud menyembah sang Raja, dan mempersembahkan seluruh hidup kepada Dia sang penyelamat dunia. Amin.